Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa qudwatina wa imamina wa syafi'ina wa murabbina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh Masjid Al-Abrar yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Allah izinkan kita hidup di bulan Ramadan yang mulia, dan pagi ini kita berada di waktu yang sangat-sangat barakah. Yang pertama, waktu pagi yang didoakan oleh baginda Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Kemudian barakah hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam. Dan yang ketiga, barakah bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya, inayahnya, dan hidayahnya, serta taufik untuk kita semua. Semoga Allah berikan kita petunjuk ilmu yang bukan sekedar menjadi wawasan, melainkan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan, sehingga memudahkan jalan kita semua menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita memperbanyak salawat di hari Jumat ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat, dengan kita mempelajari sejarah hidup Rasulullah SAW, dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, mudah-mudahan Allah memilih kita di antara umat Nabi kelak yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus DKM Masjid Al-Abrar, imam, muadzin, para sesepuh alim ulama, para habaib, tokoh-tokoh masyarakat, ayah bunda yang berbahagia, dan sahabat-sahabat semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kini kita berada di awal-awal bulan Ramadan, dan memang Rasulullah SAW itu ketika Ramadan datang berkhutbah, bersabda di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan atas kalian berpuasa padanya, tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka, wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan diikat setan-setan yang durhaka, fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalang dari kebaikan yang banyak di bulan-bulan lainnya. Ternyata di awal-awal Ramadan Rasulullah SAW memotivasi para sahabat agar bahagia menjalani Ramadan. Nabi SAW tidak banyak membahas program. Iftaradallahu alaikum siyamahu, kewajiban puasa, hanya satu yang disebutkan Nabi. Padahal di bulan Ramadan ini ada banyak keutamaan, tilawah Al-Quran, qiyamu Ramadan dengan salat, dengan zikrullah, bersedekah. Rasulullah adalah pribadi yang dermawan, di bulan Ramadan bertambah-tambah kedermawanannya. Dan di akhir Ramadan tentu ada i'tikaf di 10 akhir untuk mencari Lailatul Qadar. Ternyata baginda Rasulullah SAW tidak membahas banyak program. Supaya apa? Supaya Ramadan ini dijalani dengan hati, dijalani dengan bahagia, dijalani dengan sukacita, bukan dihadapkan dengan beban-beban. Karena biasanya program itu sekilas membebani. Makanya Rasulullah itu lebih banyak mengabarkan keutamaan, fadilah, kelebihan-kelebihan dari bulan Ramadan. Dimulai dari qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ramadan ibarat tamu yang sangat istimewa, maka kita mesti menyambutnya dengan luar biasa. Kemudian syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu melimpahnya kebaikan. Berasal dari kata baraka atau burika, ketika seekor unta tadinya berdiri lalu duduk, maka duduknya tidak akan bergeser,
bruk bunyinya, hurufnya barokah. Disitulah kata ulama asal kata barokah. Kebaikan yang ada dalam keberkahan itu tidak akan berkurang, yang ada semakin bertambah. Itulah berkah. Umur yang berkah banyak habisnya untuk ibadah, untuk kemanfaatan, bukan kesia-siaan apalagi kemaksiatan. Rizki yang barokah, yang sedikit bikin cukup, yang banyak tidak membahayakan, tidak melalaikan. Itulah barokah. Negeri yang berkah, aman, adil, sentosa, dan lain sebagainya. Maka Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kita bisa melihat ya, mudahnya kita melakukan berbagai kebaikan, program-program kebaikan bermunculan. Ya, misalnya ada artis perempuan yang biasanya nggak menutup aurat, pas bulan Ramadan tiba-tiba udah berhijab. Mudah-mudahan dapat hidayah, nggak dilepas lagi. Para pengusaha biasanya omsetnya berkali-kali lipat, ya. Strategi marketing di bulan Ramadan itu luar biasa, high season. Ada banyak kebaikan, ada banyak keberkahan. Inilah bulan Ramadan, syahrul mubarak. Kemudian kata baginda Nabi SAW, tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Maksudnya adalah di bulan Ramadan ini kita dimudahkan untuk melakukan amal-amal kebaikan, ketaatan, kesolehan yang memudahkan jalan kita menuju surga. Itu maksudnya. Sebaliknya, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Maksudnya adalah kita di bulan Ramadan ini terhambat untuk bermaksiat, melakukan dosa, hal-hal yang Allah larang, perbuatan haram, sehingga kita semakin dekat jaraknya ke neraka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin, diikat setan-setan yang durhaka. Syaitan sedang dibelenggu di bulan ini. Lalu kita bertanya, kenapa di bulan Ramadan kita masih bisa berbuat maksiat sementara setan yang menggoda sedang diisolasi? Maka bulan Ramadan ini saatnya kita introspeksi diri, muhasabah, untuk menilai diri kita sendiri. Kalau dengan datangnya Ramadan kita belum juga menjadi lebih baik, belum juga meninggalkan hal-hal yang Allah larang, masih saja bermaksiat, mari kita muhasabah, jangan-jangan kita sendiri syaitannya. Minal jinnati wan nas, karena syaitan itu ada dari golongan jin dan manusia. Karena memang manusia itu punya kecenderungan, punya nafsu yang baik, nafsul mutmainnah, ada nafsu yang jelek, nafsul amarah, nafsul lawamah. Jadi dalam diri manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat takwa atau berbuat fujur. Makanya Ramadan ini saatnya kita menilai diri sendiri. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Sementara kita belum juga jadi lebih baik, belum juga meninggalkan hal-hal yang buruk. Maka inilah aslinya kita. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, yang baginda Nabi menyuruh kita mencarinya di 10 akhir Ramadan dengan i'tikaf, dengan menghidupkan malam, dengan salat, dengan Quran, dengan zikrullah, dengan sedekah. Di 10 akhir Ramadan nanti yang pahalanya lebih baik dari 1000 bulan, umur kita belum tentu nyampe 83 tahun. Tapi kalau kita bertemu dengan satu Lailatul Qadar, maka kita dapat jackpot pahala beribadah lebih baik dari itu. Di akhir hadis Rasulullah SAW memberi peringatan, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, maka sungguh ia telah terhalang dari kebaikan yang banyak di bulan-bulan yang lain. Kalau dengan datangnya Ramadan kita nggak bisa jadi lebih baik, kita nggak bisa lebih taat, kita nggak bisa makin akrab sama Quran, kita nggak bisa menjadi pribadi yang dermawan, kita nggak menjadi lebih soleh, maka lebih-lebih di bulan lainnya kita akan semakin lalai, kita akan semakin jauh dari Allah, kita akan semakin jauh dari tuntunan agama. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan Quran. Di surah Al-Baqarah 183 Allah berfirman tentang kewajiban puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Wahai orang-orang yang dalam hatinya punya iman, punya keyakinan. Ini adalah panggilan yang sangat mulia, panggilan keistimewaan, panggilan kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena dalam Al-Quran ada banyak ya yang lain ya, harfun nida, panggilan kadang sangat umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya ma'asyaral jinni wal ins, wahai golongan jin dan manusia. Kadang sangat khusus, ya Yahya, ya Zakaria, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Kadang Allah memanggil dengan panggilan yang hina, ya ayyuhalladzina kafaru, dan Allah memanggil dengan panggilan yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan kita yang dipanggil oleh Allah. Allah sayang sama hambanya yang beriman. Kalau udah sayang, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Seperti orang tua yang sayang kepada anaknya, pasti ingin memberikan nafkah yang terbaik, fasilitas yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik, pendidikan yang terbaik. Namun kadang-kadang wujud kasih sayang orang tua kepada anak, nggak selalu keinginan anak dipenuhi. Untuk kemandirian si anak, untuk kebaikan anak di kemudian hari, tidak juga dimanjakan. Maka Allah berikan kita hadiah yang luar biasa berupa ibadah puasa Ramadan. Allah nggak ingin puasa itu kita anggap sebagai beban. Walaupun sekilas puasa itu memberatkan, karena kita harus menahan lapar dan haus di siang hari, sekilas memberatkan. Makanya Allah turunkan beban Ramadan itu. Allah tidak berfirman wujiba alaikumusiyam atau furidha alaikumusiyam, tapi Allah memilih kata kutiba alaikumusiyam, yang secara bahasa kataba itu fi'il madhi dalam bahasa Arab, artinya dia laki-laki telah menulis. Kalau kutiba telah ditulis. Kutiba alaikumusiyam, telah dituliskan atas kalian berpuasa. Yang maknanya wajib memang. Al-amru yadullu alal wujub. Perintah itu menunjukkan kewajiban kecuali ada dalil lain yang menjelaskan hal berbeda. Namun kutiba alaikumusiyam ini telah dituliskan, telah disyariatkan atas kalian berpuasa, supaya kita tidak menganggap puasa itu adalah sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang memberatkan. Dan di ayat-ayat berikutnya Allah sampaikan begitu banyak keringanan-keringanan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain, dan seterusnya. Allah juga sampaikan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbatas, hari-hari yang terbilang, hari-hari yang tertentu. Ramadan itu 30 hari, tapi rasanya ketika kita jalani singkat sekali. Seolah cuma seminggu, kadang mungkin cuma kayak 3 hari. Singkat sekali. Ini kita baru di awal Ramadan, tiba-tiba udah nuzulul Quran. Tiba-tiba udah 10 akhir, tiba-tiba udah Idul Fitri. Sangat singkat. Karena Ramadan ini begitu banyak keberkahannya, sampai kita nggak merasakan payahnya, nggak merasakan beratnya. Puasa 1 bulan full di bulan Ramadan itu serasa sangat ringan dan mudah. Bandingkan dengan puasa sunnah Syawal 6 hari berikutnya, di bulan berikutnya. Yang kalau kita lakukan 30 hari atau 29 hari ditambah 6 hari, seperti kita berpuasa 1 tahun penuh. Namun ternyata puasa sunnah di bulan Syawal itu berat kita lakukan. Karena tidak semua kaum muslimin di saat yang bersamaan melakukannya. Di bulan Idul Fitri, di bulan Syawal, kita ada tradisi mudik, silaturahim, ketemu saudara, kerabat, yang pastinya kita disuguhkan jamuan, makanan, opor, lontong, segala macam. Godaannya berat, sehingga berpuasa sunnah di bulan Syawal itu tidak semudah di bulan Ramadan. Dan puasa itu memang kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, memang butuh kepada puasa. Karena puasa bukan hanya untuk kita, umat Nabi Muhammad SAW. Allah bilang, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atau telah dituliskan, telah disyariatkan atas orang-orang sebelum kalian. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris dan seterusnya, setiap kaum, setiap rasul yang Allah utus, semua pasti ada syariat berpuasa. Tidak semua syariat sama, tidak semua aturan setiap zaman sama. Menikah antara saudara dan saudari kandung tidak boleh, mahram untuk kita hari ini, tapi untuk anak-anak Nabi Adam lain kasusnya, lain ceritanya, karena nggak ada pilihan. Itulah salah satu contoh bahwa syariat itu tidak selalu sama.
Tapi ibadah puasa selalu ada. Selalu Allah turunkan, selalu Allah perintahkan kepada semua umat manusia. Karena memang puasa itu dibutuhkan sama kita. Puasa ada banyak sekali hikmahnya, ada banyak sekali faedahnya, manfaatnya. Misalnya untuk fisik kita tentu puasa itu menyehatkan. Banyak para ahli telah meneliti dan terbukti puasa bisa meregenerasi sel-sel tubuh kita sehingga bisa awet muda, bisa mendetoksifikasi racun-racun yang ada di tubuh, bisa menormalkan kadar gula darah, menurunkan tensi darah, menormalkan metabolisme organ-organ tubuh semuanya. Puasa itu menyehatkan untuk fisik kita. Dan ternyata puasa itu lebih kita butuhkan untuk hati kita. Ketika puasa, Allah memaksa kita untuk merasakan penderitaan fakir miskin, yatim, du'afa di luar sana. Itu pun hanya setetes, karena saat iftar, saat berbuka kita langsung bisa menyantap makanan kesukaan kita. Lain dengan mereka. Supaya muncul kepedulian, solidaritas, kepekaan sosial, supaya kita semakin dermawan, ringan tangan, mudah berbagi dan memberi. Infak dan sedekah. Itu tarbiyah dari Ramadan. Kemudian setelah hablum minan nas, ada hablum minallah. Saat kita berpuasa, kita tercegah dari hal-hal yang Allah larang. Saat mau marah, inni shaim, lagi puasa. Saat mau ngomongin orang, mau gosipin orang, mau ghibahin orang, ingat lagi puasa. Daripada hangus pahala. Allah nggak butuh kepada lapar dan haus seorang hamba yang tidak bisa meninggalkan perkataan az-zur, perkataan dusta, namimah, adu domba, dan lain sebagainya. Dan puasa itu ibadah yang sangat istimewa, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku langsung yang memberikan balasannya. Semua ibadah untuk Allah. Salat juga lillahi ta'ala. Tapi puasa itu sangat istimewa. Karena puasa itu rahasia. Hanya Allah dan hambanya yang tahu. Kalau salat kelihatan. Kalau baca Quran kedengaran. Kalau sedekah bisa ketahuan. Tapi kalau puasa sangat rahasia. Kalau ada yang pura-pura puasa, nggak ada yang tahu selain dia dan Allah. Makanya bagi as-shaimin Allah sediakan pintu surga VVIP, yaitu Babur Rayyan. Dan puncaknya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Puasa adalah ibadah termudah untuk mengantarkan kita ke level tertinggi. Takwa, takut kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dengan hati, dengan penuh kesadaran. Bukan paksaan, bukan ikut-ikutan, itulah takwa. Atau sederhananya takwa itu al-wiqaya, perisai, benteng. Ada juga sahabat Nabi radhiyallahu an yang menyampaikan takwa itu hati-hati, seperti berjalan di sebuah jalanan yang penuh dengan duri, maka engkau pasti akan sangat berhati-hati ketika melangkahkan kaki. Itulah takwa. Apapun ancaman duri-duri kemaksiatan, ketika kita melangkah di kehidupan ini berusaha untuk kita hindari. Itulah takwa. Puasa memudahkan kita untuk meraih predikat itu. Dan terakhir di surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Allah tidak berfirman Syahrul Ramadan alladzi kutiba fihi as-shiyam. Begitu Ramadan muncul, begitu Ramadan Allah sebutkan, ternyata yang Allah sandingkan adalah Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi kutiba fihi as-shiyam, bukan begitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka saatnya kita untuk mendekat ke Al-Quran di bulan Ramadan ini. Karena kalau di bulan ini saja kita jauh dari Quran, lebih-lebih di 11 bulan lainnya. Dan Allah ingin Quran yang turun di bulan Ramadan itu hudal linnas. Jadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk yang bertakwa, bukan hanya untuk yang beriman, tapi siapapun manusianya. Hatta dia seorang yang kufur, seorang yang ingkar, asalkan dia mau membuka Quran, mau meneliti Quran, Allah menginginkan petunjuk kepadanya dengan izinnya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai penjelas atas petunjuk itu dan juga pembeda. Quran adalah petunjuk. Kapan Quran jadi petunjuk? Ketika dipahami. Maka untuk kita hari ini, masyarakat awam, apabila ingin memahami Quran, maka minimal kita mesti membaca terjemah. Karena kita bukan ahli tafsir, karena kita tidak pandai berbahasa Arab, maka minimal baca terjemah. Jangan sampai seumur hidup terjemah pun belum pernah kita khatamkan.
Kalau Al-Quran mungkin sering kita khatamkan, apalagi di bulan Ramadan ini kita punya target sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi bagaimana dengan terjemahnya? Yang kata ulama, Quran baru jadi petunjuk ketika difahami. Dan memang Quran itu disuruh sama Allah, liyadabbaru ayati, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa semakin akrab dengan Al-Quran. Ya, di samping membacanya, kita juga mentadabburi maknanya, supaya bertambah keimanan di hati dan bisa kita amalkan dalam kehidupan. Terakhir, izinkan saya mengutip perkataan seorang ulama, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah berkata, perumpamaan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya adalah seperti keistimewaan Nabiullah Yusuf alaihissalam, putranya Nabi Ya'qub alaihissalam, dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Nabi Ya'qub memiliki putra 12 orang. Nabi Yusuf yang paling istimewa di antara mereka. Begitulah kedudukan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ramadan itu sangat dicintai Allah, begitulah Nabi Yusuf sangat dicintai oleh ayahnya Nabi Ya'qub. Sebagaimana istighfarnya Nabi Yusuf mampu menurunkan ampunan Allah untuk saudara-saudaranya yang lain yang berbuat salah di masa lalu, maka begitulah Ramadan. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di 11 bulan lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya semoga Allah ampuni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.